Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Dinata dari tingkat 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya membuat grafik Berber-Janssen pada aplikasi Excel. Untuk pertama-tama, yang perlu kita siapkan adalah data yang akan kita buat menjadi grafik. Di sini saya ada data dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Dan untuk tabel yang ini merupakan tabel untuk membuat garis bor, didapat dari perhitungan untuk garis toy atau sumbu X-nya didapat dari perhitungan 100 dikurangi nilai bor, dan didapatlah nilai 37,47. Dan untuk garis loss-nya didapat dari nilai bor itu sendiri. Untuk selanjutnya dilakukan perhitungan yang sama pada setiap nilai bornya. Lalu untuk tabel yang bawah ini merupakan tabel untuk membuat garis BTO. Nilai ini didapat dari perhitungan jumlah periode dalam satu periode tertentu, misalnya dalam tahun adalah 365 hari, dibagi dengan nilai BTO, didapatlah nilai 4,99 sekian. Dan dilakukan perhitungan yang sama untuk setiap nilai BTO-nya. Dan untuk tabel yang ini merupakan tabel untuk menentukan daerah efisien. Baik, jika datanya sudah berhasil dibuat, kita selanjutnya akan membuat grafiknya. Untuk pertama kita akan membuat garis bor, didapat dengan cara memblok garis tabel bor ini, lalu pilih insert, pilih chart, dan pilih yang scatter with straight lines. Untuk selanjutnya kita pindahkan dulu grafik tersebut dengan cara klik kanan, move chart, pindahkan ke sheet 2. Nah, grafik sudah berpindah ke sheet 2. Untuk selanjutnya kita ubah dulu penamaannya menjadi grafik Berber-Janssen. Untuk selanjutnya kita klik kanan pada bagian bawah untuk menambahkan mirror grid lines. Lakukan yang sama pada bagian kiri, add mirror grid lines. Untuk selanjutnya kita akan mengatur sumbu-sumbu dan batas nilainya dengan cara klik kanan juga pada bagian bawah, pilih format aksis, lalu untuk bagian maksimumnya kita isi menjadi 20, untuk mayornya 1. Lakukan juga pada bagian kiri, klik kanan, pilih format aksis, lalu untuk bagian maksimumnya kita ubah menjadi 30, dan untuk mayornya menjadi 2. Setelah selesai, kita beri legend untuk memudahkan dalam pengidentifikasian setiap garis. Dan selain itu kita perlu untuk memberi nama untuk memberi label pada setiap garisnya. Bisa dibuat dengan cara ke shape, lalu pilih kotak teks. Kita beri nama, untuk yang pertama itu bor 90%.
lakukan pelabelan pada setiap garis. Selanjutnya, setelah selesai memberikan label pada setiap garis, kita selanjutnya membuat garis BTO dengan cara klik kanan pada grafik, select data, lalu add, kita beri nama, yang pertama adalah BTO 73,08. Untuk sumbu X-nya, kita pilih yang toy, dan untuk sumbu Y-nya, kita pilih dari tabel yang loss. Oke. Nah, di sini sudah terlihat garis BTO-nya, dan sudah diidentifikasi juga bahwa BTO tersebut ada di garis berwarna orange. Selanjutnya, lakukan hal yang sama untuk seluruh nilai BTO-nya. Nah, setelah selesai membuat seluruh garis BTO-nya, selanjutnya kita akan membuat daerah efisien dengan cara yang sama seperti tadi, yaitu klik kanan, pilih select data, add, kita beri nama daerah efisien. Untuk sumbu X-nya, kita langsung pilih dari tabel yang ini, dan untuk sumbu Y-nya dari tabel yang Y. Oke. Nah, maka di sini sudah terlihat daerah efisiennya ada di sebelah sini. Dan setelah selesai membuat daerah efisien, di sini kita akan menentukan titik potong dari 4 parameter grafik Barber-Jensen dengan cara masih sama seperti tadi dengan select data. Lalu kita beri nama untuk yang pertama, yaitu untuk tahun 2018. Untuk bagian X-nya, kita pilih bagian toy di tahun tersebut. Untuk bagian Y-nya, kita pilih yang afloss. Oke. Nah, di sini sudah terlihat titik potongnya dari 4 parameter di tahun 2018 ada di sini. Lalu lakukan hal yang sama untuk seluruh tahun. Nah, di sini saya sudah menambahkan titik-titik temu dari keempat parameter dari tahun 2018, 19, 2020, dan 2021. Ada 4. Untuk yang tahun 2021 ada di sini, dan seterusnya. Baik, jika sudah melalui tahap tersebut, maka grafik Barber-Jensen sudah berhasil dibuat. Berdasarkan hasil dari grafik Barber-Jensen tersebut, dapat kita simpulkan bahwa keempat indikator bor, afloss, toy, dan BTO dari tahun 2018 hingga tahun 2021 menunjukkan kondisi yang sebagian besar di luar daerah efisien. Pada tahun 2021, keempat indikator tersebut tidak bertemu pada satu titik di grafik Barber-Jensen, yang berarti adanya kekeliruan pada hasil pengolahan data. Ketidaksesuaian ini mencerminkan bahwa penggunaan tempat tidur rumah sakit pada tahun tersebut belum mencapai efisiensi yang diharapkan. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa penggunaan tempat tidur di rumah sakit tersebut masih diperlukan adanya peningkatan, terutama dalam bor, toy, dan BTO yang sebagian besar berada di luar standar ideal grafik Barber-Jensen. Untuk mencapai efisiensi yang baik, rumah sakit dapat meningkatkan promotif
untuk mempercepat proses layanan, memperbaiki manajemen pelayanan tempat tidur, dan memastikan data rekam medis adalah akurat dan konsisten untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.